Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar tentang penjumlahan pada video sebelumnya, pada video ini kita akan belajar tentang pengurangan dengan cara bersusun. Yang mana dalam pengurangan ini kita akan menemukan sebuah kasus, yaitu pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Langsung saja kita ke contoh. Sebelum kita melakukan pengurangan dengan cara bersusun, kita harus memastikan bahwa peletakan nilai tempatnya sudah sesuai dan lurus. Misalnya di sini 867 dikurangi 345. 7 sebagai satuan lurus dengan 5 sebagai satuan, 6 sebagai puluhan lurus dengan 4 sebagai puluhan, dan seterusnya. Kita harus memastikan bahwa nilai tempatnya lurus. Misalnya lagi untuk soal nomor 2, 9 sebagai satuan lurus dengan 2 sebagai satuan juga. Nah, jika semuanya sudah kita pastikan lurus, maka kita bisa melakukan pengurangan tersebut. Langsung saja kita ke contoh nomor 1. Untuk pengurangan dengan cara bersusun, perhatikan contoh ini. Kita ke contoh nomor 1. 867 dikurangi dengan 345. Langkahnya kita kurangi dari mulai yang paling kanan atau dari satuannya. Yaitu di sini satuannya adalah 7. 7 dikurangi dengan 5. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Kita tulis di sini ya. 7 kurangi 5, 2. Kemudian setelah 7 dikurangi 5 yaitu 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Kemudian setelah itu 8 dikurangi 3. 8 kurangi 3 hasilnya 5. Jadi 867 jika dikurangi dengan 345 hasilnya 522. Untuk contoh kedua, 959 dikurangi dengan 42. Nah, kita pastikan nilai tempatnya sudah lurus. 9 sebagai satuan lurus dengan 2 sebagai satuan. Nah, kalau semuanya sudah lurus, sudah sesuai, kita lakukan pengurangan, yaitu 9 dikurangi 2. 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Kemudian 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Kemudian 9. Karena sini tidak ada, 9 turun. Berarti 959 jika dikurangi 42 hasilnya 917. Nah, mudah sekali ya untuk pengurangan dengan cara bersusun ini. Untuk latihan selanjutnya nomor 3 yaitu 8689 dikurangi dengan 534. Nah, setelah kita pastikan nilai tempatnya sudah lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya, langkah selanjutnya adalah kita kurangkan, yaitu mulai dari yang paling kanan atau mulai dari satuannya. 9 dikurangi 4, 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Kemudian 8 dikurangi 3, 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Kemudian 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Kemudian 8. Karena sini tidak ada, maka 8 turun. 8. Jadi 8689 jika dikurangi dengan 534 hasilnya 8155. Nah, inilah cara pengurangan dengan cara bersusun. Dan untuk contoh pengurangan cara bersusun ini dinamakan pengurangan tanpa meminjam. Contoh 1
sampai 3 ini merupakan contoh pengurangan cara bersusun dengan tanpa meminjam. Karena tidak ada proses meminjam. Terus bagaimanakah cara pengurangan bersusun yang dengan meminjam? Nah, kita akan belajar pada contoh selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya, kita akan belajar tentang pengurangan cara bersusun dengan meminjam. Langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu 450 dikurangi 274. Caranya kita kurangkan mulai dari yang paling kanan atau dari satuannya, yaitu di sini 0 dikurangi dengan 4. 0 dikurangi 4 tidak bisa, maka 0 ini meminjam 1 dari 5 ini. Jadi menjadi 10. Ya, meminjam 1 dari 5 ini menjadi 10. Kemudian karena 5 ini sudah dipinjam 1, maka tinggal 4. Nah, kemudian kita kurangi. 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Dan yang ini puluhannya ini karena tadi sudah dipinjam 1, kita tinggal 4. 4 dikurangi 7 juga tidak bisa, maka 4 ini pinjam 1 dari 4 yang ratusan ini. Maka menjadi 14. Dan 4 ini karena sudah dipinjam 1, maka tinggal 3. Jadi kita kembali lagi ke yang angka puluhan sini ya. Ini tadi 4 pinjam 1 dari 4 yang ratusan menjadi 14. 14 dikurangi 7 hasilnya 7. Kemudian ini tinggal 3. 3 dikurangi 2, 1. Jadi 450 dikurangi 274 hasilnya adalah 176. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu 802 dikurangi 435. Caranya yaitu kita mulai dari yang paling kanan atau satuannya yaitu 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 tidak bisa. Sehingga pinjam puluhan yang ada di depannya. Nah, karena angka puluhannya ini adalah 0, maka tentunya juga tidak bisa. Sehingga 0 ini harus pinjam lagi ke angka ratusan yang ada di depannya, yaitu 8. Kita pinjam dari 8, sehingga 8 kita pinjam 1 menjadi 7. Kemudian puluhan yang ini tadi menjadi 10. Kemudian 10 ini dipinjam satuannya ini 2, jadi ini menjadi 12 karena meminjam 1 dari sini. Nah, angka puluhan ini 10 ini menjadi 9 karena dipinjam 1. Nah, kita coret ini ya. Di 12 dikurangi 5 hasilnya 7. Kemudian ini 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Kemudian ini 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Jadi 802 dikurangi 435 hasilnya 367. Untuk contoh terakhir misalnya 600 dikurangi 354. Caranya sama, kita kurangi dari yang paling kanan terlebih dahulu, yaitu 0 dikurangi 4. 0 dikurangi 4 tidak bisa. Karena tidak bisa, 0 harus pinjam ke angka puluhan yang ada di depannya. Nah, karena angka puluhan ini juga 0, maka angka puluhan ini harus pinjam ke angka ratusan yang ada di depannya, yaitu angka 6 ini. Maka 0 pinjam 1 menjadi 10. 6 ini karena sudah dipinjam menjadi 5. Nah, setelah ini baru 0 yang satuan ini bisa pinjam 1 dari yang puluhan. 0 yang satuan ini pinjam 1 ke 10 ini menjadi 10.
Dan 10 yang ini menjadi 9 karena sudah dipinjam. 10 yang ini saya coret. Kemudian kita kurangi. 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Ini berarti 9. 9 kurangi 5 hasilnya 4. Dan 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi 600 dikurangi 354 hasilnya 246. Itulah cara pengurangan dengan cara bersusun, baik yang meminjam ataupun yang tidak meminjam. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.